ada satu momen kita benar-benar berantem banget. Berdua. Dia bilang begini, kamu tahu kita ngomongin agama gitu gue udah nggak cocok gitu kan. Nggak cocok itu kan kayak di FTV, kayak sinetron. Nggak cocok. Udah di zoom. Iya, itu setan masuk tuh. Ketika coba ada begitu mulai terasa, nanya gini, ini abis ini kita bagaimana? Abis ini ngapain Pi gitu kan? Gue nggak bisa jawab. Ya, kita tunggu Allah aja nanti seperti apa. Tapi tetap yakin sama Allah kalau Allah bukain pintu rezeki dari mana aja. Ini cerita ini gue ceritain pas dia lagi launching hijabnya dia. Pi, kok ada amplopnya gitu kan? Seneng banget. Nah, terus pas buka, ya Allah, alhamdulillah. Ada itu kejadian. Itu salah. Kenapa nikmat Ya banget? Allah. Itu kenapa nikmat? Ya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Waalaikumsalam warahmatullahi tabarakallah. wabarakatuh. Akhirnya ya, makasih saya udah beliin rumah baru. Salah saya. Kan doa. Makasih loh kita udah. Saya harus berdoa. buat Kari, pinter. Ya sebelumnya terima kasih banyak loh Kak. Kita diizinin untuk berkunjung. Aduh ke rumahnya, sama-sama. Masya Allah. Kita malah senang didatengin Masya sama Allah. orang soleh-solehan. Ya, amin, ya Masya Allah, Allah, amin, mudah-mudahan Masya didoain, Kita rumah jadi berkah. Jadi Amin. ngerasa berkah. Masya Rezeki Allah. Rasulullah hadir di rumah saya. Masya Allah. Dan lagi pula Masya kita juga Allah. bisa bikin konten. Sama, tapi aku duluan. Tapi yang terpenting silaturahminya, insya Allah Betul. panjang umur, banyak rezeki. Masya Allah, Amin. amin. Itu yang paling penting. Nah tadi tuh sempet di off the record tuh ya Kak Fenita sama Kak Ari juga kita bilang gitu, YouTube kita tuh sama sebenarnya. Tujuannya adalah siar secara pelan-pelan dengan cara kita masing-masing. Tapi ya bonusnya alhamdulillah kalau ada bonus lebih. Iya, Karena benar-benar. boleh-boleh aja dalam Islam ya Bib ya. Nah aku tuh mau sharing. Langsung aja ya Bib tanya-tanya soal Kak Fenita. Aku tuh Aduh, pertama deg-degan aku kali. udah. Jadi Kak Fenita itu hijrah sama aku beda berapa bulan ya Kak? Kamu bisa. Aku masih ingat waktu Kaput nanya-nanya pas aku syuting. Iya. Nanya-nanya, aku iya, inget iya, banget iya. momen itu tuh nanya-nanya kan kamu berhijab, tiba-tiba Kaput Syuting bareng kita. terus deket gitu, deket itu nanya, Kak Fenita berhijab ya? Iya. Terus kalau ini prosesnya gimana gini? Dalam pikiran, jujur dalam pikiran tuh waktu itu pikiran, ngapain Kaput nanya-nanya ya gitu? Jauh banget dari aku dulu yang Tarzan gitu ya. Apa kepikiran itu atau gimana kan gitu? Udah nanya-nanya tuh kan gitu. Terus, Kak Fenita gimana prosesnya gini? Oh, dalam arti ya mungkin apa namanya ada pikiran mau kesana kali gitu kan. Makanya kita ngobrol terus. Katanya ngobrol sendiri berdua. Sebenarnya belum ada yang yakin gimana banget karena kan aku kalau hijrah itu justru proses aku tuh cepet kayak kilat. Karena mimpi malam berapa malam berturut-turut, besokannya langsung berhijrah tanpa ya udah aku tuh kayak sama bergeledek gitu. Pada waktu hari itu hari Minggu aku inget banget. Break syuting yang tadinya harusnya berangkat liburan ke Bali, aku cancel, aku langsung beli jilbab. Waktu itu belum punya mindset, belum punya dalaman hijab, belum punya kaos kaki. Beli dulu tuh di daerah Cibubur tuh tempatnya tempat jualan baju muslim. Suruh kakak ipar aku sama mamaku yang beli. Mereka turun makan bakso, udah pakai jilbab tuh. Terus ngerasa kok gue oke, terus orang nggak kenal aku gitu. Terus aku ke mall, tiba-tiba ngelihat orang juga nggak kenal aku ngerasa lebih nyaman, terus lebih tenang, terus aku lebih anggun yang tadinya jalannya harus belengak-lenggok, sekarang enggak. Itu tuh Habib belum tahu itu dia. Terus udah gitu aku sampai pikir, oh ternyata enak ya. Nah aku tuh yang mau bertanya sekarang juga, karena kan banyak banget ya ternyata orang hijrah itu banyak godaan dan berat dan ujiannya. Apalagi yang sering bertanya sama aku, Kak, aku mau hijrah nih tapi kerjaan aku gimana ya? Kak, aku mau hijrah nih, tapi kok susah banget ya? Kak, aku mau hijrah nih, tapi belum punya baju muslim. Ini adalah pertanyaan yang aku mau tanyain sama Kak Fenita. Karena Bib, kebanyakan orang hijrah itu pertama, menunggu kejedok dulu. Kayak aku jujur sih, menunggu patah hati dulu, nunggu mimpi dulu, baru hijrah. Ada orang nunggu tua dulu. Iya. Ada Nunggu orang kawin dulu, nunggu sakit punya dulu. anak. Kalau Nunggu nyampe punya anak tua, dulu. kalau nggak nyampe tua. Itu yang Habib Iya. bilang, kalau umurnya nyampe. Nah, Benar. Kak Fenita ini kan Masya Allah banget berani berhijrah pada saat titik karir terpuncak pada saat itu ya. Waktu itu ada program yang lumayan nomor 1 di Indonesia yang banyak banget orang pengen banget jadi host program itu. Kak Fenita udah bertahun-tahun, tapi harus berani meninggalkan acara gibah tersebut, milih buat hijrah. Terus perpisahannya juga jadi bikin jadi justru heboh. itu malah nggak bikin kita goyang, bener nggak sih? Goyang banget. Imannya Malah bener nggak? sampai Pipi sampai bilang gini, kamu kalau misalnya belum kuat, belum siap nggak apa-apa. Karena saat itu aku belum bilang aku mau pakai hijab ya. Iya. Jadi Mundur aja benar-benar dulu. karena pengen mundur dulu karena kalau misalnya aku masih berada di situ,
takutnya goyang masih, karena kan udah ada keinginan. Tapi selalu dari dulu kan pasti ada keinginan, Iya, pengen betul. pakai hijab. Oh ntar deh pas kawin, udah kawin masih lewat. Belum. Terus punya anak masih lewat lagi. Tapi aku ngerasa bahwa harus ada sesuatu yang memang harus kita korbanin dulu supaya keinginan itu tuh semakin Makin bulat. besar, makin Betul, bulat gitu. betul. Karena aku yakin sih kalau kayak gitu-gitu kan lingkungan tuh sangat ngaruh. Aku sih nggak bilang lingkungan itu buruk atau apa ya. Aku cuma bilang bahwa aku butuh lingkungan yang support Betul. supaya aku bisa semakin yakin, dan itu kan selalu bilang harus dari hati. Padahal itu udah wajib gitu loh. Betul. Bukan masalah lo siap apa enggak, emang kita harus siap gitu, emang udah Nah, dasarnya ini begitu. Habibie. Jadi kalau hijab itu sebenarnya adalah Kewajiban. Kita perlu makan nggak? perlu. Makan itu hak, tidur itu hak, ya kan? Ya, Dan hak itu manusia. wajib dilakukan oleh manusia. Betul. Kalau nggak dia akan sakit kan? Betul. Makan hak, tidur hak, ya kan? Minum hak, terus apa lagi? Sholat itu adalah kewajiban dan pakai jilbab adalah kewajiban. Jadi siapapun wanita muslimnya wajib pakai Wajib. jilbab pada saat Iya. itu ya. Wajib. Tapi kan dunia entertain itu kan berat ya. Kenikmatannya banyak. Iya. Pujiannya segudang. Pada saat itu kan Kak Fenita yang aku bilang, program bagus. Terus hostnya tuh udah kelasnya grade-nya udah grade paling atas tuh. Masya Allah. Kalau bawa acara itu. Otomatis kan aku juga ngerasain kalau kita hijrah, mikir gak Kak waktu itu, oke, I'm gonna lose everything. Karir, Mulai fans. keluar Bisa benar-benar bahasa Inggris Gimana bisa. tuh? Ya itu dia tadi yang jadi patokan paling besar hambatan tuh sebenarnya itu sebenarnya. Karena Iya. mikirnya duniawi karir. Betul. Karena tahu banget kalau misalnya bukan tahu banget, sok tahu sebenarnya. Iya. Karena kita ngerasa bahwa apapun yang dilakuin misalnya udah mengarah ke agama ataupun ya kita nutup hijab, aku udah berpikir, waduh pekerjaan udah bye. Iya. Terus karir udah pas udah deh nggak usah sok-sokan apa gitu. Udah mikir ke situ, tapi itu menjadi hambatan paling besar. Ujian paling besar Ujian ya. paling besar itu karena yang dipikirkan duniawi ya. Betul, betul. Karena kalau misalnya nggak kerja nggak ada duit, terus kalau nggak ada duit gue nggak bisa ngapa-ngapain lagi, popularitas hilang. Pergaulan hilang. Pergaulan yang bisa seru ini seru itu hilang. Terbatas. Terbatas. Kak mau tanya, yang paling penting, pernah nggak kehilangan orang terdekat karena berhijrah? Atau malah dijauhin sama orang-orang yang terdekat yang beda frekuensinya, akhirnya terpisahkan begitu aja tanpa sengaja gara-gara hijrah, karena berhijrah gitu. Pasti ada sih, yang maksudnya nggak yang benar-benar lulus banget sih, Iya. enggak. Cuma Jauh lah gitu. agak mulai, aduh, padahal ini momen-momen ini kalau misalnya kumpul ada teman-teman ini Iya. pasti seru banget gitu. Karena kalau aku sih jujur, aku sih tetap diri aku Iya. dulu gitu, nggak akan pernah berubah dan nggak akan sampai lo maksiat lo ini nggak Iya, bukan urusan kayak gitu, sendiri. rasa masing-masing. Tapi kan yang nggak tahu orang ya, orang berpikir ya, aduh tar nggak enak kan kalau ngajak Fenita, tar malah ini nggak boleh, padahal sama sekali sih nggak ada. Betul. Pun kalau kita mengingatkan sesama dalam kebaikan, sebenarnya untuk mengajak dia ke surga juga Iya, ya Kak ya. benar. Tapi juga kita kan pasti ada dalam Islam juga dalam mengingatkan tuh ada adab-adab ya Bib ya. Betul, ada aturannya. Nggak boleh juga kita memaksakan orang kan ya Bib. Dan Rasulullah SAW berdakwah dengan secara halus, secara lembut, bertahap, bukan langsung cetrek. Mengejudge orang, lu nggak pakai jilbab berarti nggak bener gitu, nggak Iya. boleh juga Orang ya yang Bib ya. jahatin Rasulullah pun disayang sama Rasulullah. Iya. Nah, Kak, terus Kak Ari, pada saat istri mau memutuskan berjilbab, gimana? Pertama kali responnya tuh yakin atau bercanda atau malah ini yang saya tunggu-tunggu nih? Kalau pas dia berhijab, waduh, itu proses. Sempet tahu sih Muji di Instagram, tapi sebenarnya gimana nih? Kalau istri ini dulu kan karena prosesnya panjang ngajakin dia tuh kan. Iya. Sebenarnya sebelumnya panjang yuk, kita Panjang sempat sebelum itu. berantem. Jadi dulu Berantem waktu- besar yuk, sampai Oh, ya? sampai kita berpikir kita kayak tidak cocok lagi deh. Karena apa hijab? Karena kan dia Karena belajar duluan mulai kan. pas udah mulai ngaji, Oke. Dia istilahnya kan belajar dulu. di sosmed, Udah tahu kalau dosanya nanggung suami. Iya. ya itu jadi kan Betul, langsung salah ke satunya. sana. Nah pas mulai ngaji kan ternyata baru tahu kalau udah orang lagi belajar itu banyak hambatannya termasuk haters. Iya betul. Banyak tuh, banyak Pasti. banget. Tadinya ini wah gua nggak follow lu lagi segala. Aduh, udah tahan-tahan aja deh hati gitu kan. Ternyata haters yang paling besar ini. Otomatis Ini kalau paling nggak salah besar. haji dulu baru hijrah ya. Kita malah udah haji dari awal-awal. Makanya dibilang Bu Haji, pasti orang Indonesia kan Iya. gitu, mengkait-kaitkan niatnya baik mungkin mengingatkan, tapi caranya adabnya salah. Iya, iya. Bahkan yang jadi hatersnya ini Masa? haters kunian. Oh, Wah ini menarik nih Masya Allah ya, dan ilmunya dibagi ke kita. Jadi pada saat hijrah ujiannya di istri. si istri kita malah ribut dulu pertengkaran mungkin salah satu yang paling besar ya kita tahun 2000 Ini jadi 17. contoh yang bisa diambil hikmahnya. Para suami ya, betul-betul. 2017 kan dulu maka baru belajar
Bib. Jadi karena baru belajar banyak ngegas gitu kan. Jadi kita tuh ngasih kalau ngasih masukan segala Keras. macam kan lebih plembang. Iya, Kalau iya. kita ngeposting di sosmed masuk pintu langsung hijrah lebay gitu. Ya, Palembang tuh udah baca nahan mulut ya. Maksudnya orang Palembang tuh nyeplos Biasanya aja. gini, orang yang ketika dia baru hijrah seperti orang yang main silat baru, ya kan? Ya. Dia baru sabuk. Ngeluarin jurus terus kan? Ya, Bener banget, Tapi Bib. kalau Iya, iya. dia udah sabuknya udah sampai ke hitam, dia lebih tenang, lebih tunduk. Ya kan? Tapi mungkin waktu itu seperti ilmu jagung. Kayak gitu. padi. Padi, ya kan jagung itu. Padi itu kan semakin berisi semakin nunduk. Nunduk. Nah, emang wajar kalau emang dia baru, wah bawaannya tuh Semangatnya Dia juga lagi ngegas membara. mulu. Emosi. ya kan? Padahal Benar-benar. Rasulullah itu pernah ditegur sama Allah. Man ahbabta ya Muhammad, siapapun yang orang yang kau cintai. Ya kan? Siapapun yang orang yang kau kasihin, kalau bukan aku yang berikan hidayah nggak mungkin dapat. Jadi hidayah itu adalah milik Allah. Tapi proses, yang namanya kehidupan itu kan proses. Dia kan tadi dibilang hatersnya listrik sendiri. Iya. Ujian ya. Tapi emang gitu. Ujian kamu adalah orang terdekatmu. Bisa di istri, bisa di anak, bisa di orang tua, bisa di suami, Bisa di sahabat. bisa di mertua, bisa di sahabat, bisa di teman, di lingkungan kerjaan dan lain sebagainya. Bener banget. Jadi pada saat itu Pas lagi kejadian itu ada satu momen kita bener-bener berantem banget. berdua. Berdua, Dia bilang oke. begini, kamu tahu kita ngomongin agama gitu udah nggak cocok gitu kan. Nggak cocok itu kan kayak Kayak di FTV, kayak sinetron. nggak cocok. Udah di zoom. Iya, itu setan masuk tuh. Makanya ketika Kebanyakan itu main ada dua sinetron. pilihan. Satu kalau no emosi, kalau dia nggak mau ikut imam, ya sudah nggak usah jadi makmum. Pikir Iya, pertama itu. betul. Kedua, berarti bukan ini caranya. Nah aku mundur, pelan-pelan mundur. Udah, aku beresin aja ibadahku sendiri. Betul. Dulu. Aku beresin, terus minta sama Allah, ya Allah aku cuma pengen punya istri solehah. Betul, Gitu. Masya Allah. Mintanya sama Allah aja Minta langsung. sama Allah, jadi Benar. itu udah kita konsentrasi ibadah sendiri, ngingetin anak-anak segala macam. Ini nggak aku cek, nggak senggol-senggol dulu. Soalnya udah lagi senggol, buat kita Berarti main. metodenya bacok. benar ya, Bib ya? Heeh. Senggol bacok tuh itu tuh. Ujung-ujungnya ketika kemudian panjang nih momennya ya, sampai ke siram air panas segala macam itu kan. Iya, aku tahu. Berat tiba-tiba tahun baru 2019 18 ya? 18. 1 Januari 18 tiba-tiba keluar kamar waktu di Bandung udah pakai hijab itu ya. Aku Allah, merinding, ya Masya Allah. Ini Allah. nggak ngomong, ayo. Enggak, Nggak aku ngomong. juga persiapan pakai kerudung pun juga nggak bilang karena tahu kan kemarin kita kan dirong-rong terus Iya. pakai jilbab terus aku nggak ada jilbab sama sekali. Sama. Jilbab tuh kalau misalnya ada Aku tuh jangankan jilbab dulu. Baju lengan segini aja nggak punya. tuh makanya emang itu Jadi lengan segini. ya masa lalu Itu masa lalu. Septemberan lah ya kalau nggak salah kita Oh. Agustus Septemberan lah mulai berantemnya. Itu Januari berapa bulan tuh? Kita pikir kalau orang bisa ngajak istrinya yang bisa yang itu Allah gitu. Masya Allah, nah berarti Kalau Allah ilmu. berkehendak, nggak ada siapapun yang bisa Setuju, menghalau. betul Iya. sayang. Berarti ilmu yang kita petik hari ini adalah para suami atau sebaliknya kebanyakan juga istrinya duluan yang hijrah, suaminya belum mau sholatnya masih tunda. Kadang-kadang istrinya juga kadang-kadang suka ngegas kan ke suami. Sholat dong kamu tuh gimana sih imam bla bla bla. Salah. Jadi ilmu yang kita petik dari pasangan harmonis ini adalah kalau udah susah ngomong ke pasangan, komunikasinya udah mulai sulit, minta aja sama penciptanya. Benar. Ya Allah, mudah-mudahan istri saya Ketuklah dibukakan, hatinya. dilembutkan, diketuk hatinya, biar dapat dan dikabul sama Allah. Masya Allah. Dan tuh. waktunya cepat lagi ya kak ya? cepet itu Tapi ngobrol udah sampai setahun Iya, sih kita ngobrol. lumayan- panjang. Cepet tapi itu loh kak. Proses ributnya ke Proses- hijrahnya 4 bulan. Nah Bib, mau tanya Bib, bener gak Bib? Jadi ada orang yang bilang gini, kalau seandainya ilmu istri sama suami itu nggak boleh jauh-jauh. Kalau terlalu jauh perbedaannya pasti secara langsung Allah pasti akan pisahkan. Seandainya gini, kalau suaminya hijrah nih, ilmunya naik terus, istrinya nggak, kalau istrinya nggak mau ngejar, otomatis kan ketinggalannya jauh tuh. Nanti malam-malam Allah pisahkan karena kan Allah berjanji mendapat pasangan sesuai dengan cerminnya. Itu bener gak Bib? Itu betul. Jadi ketika hijrah, doakan dulu istrinya atau doakan suaminya. Dan juga proses hijrah saya sering bilang, kamu mau hijrahnya mau sistemnya kayak gimana, Iya. ya kan? Wah, waktu itu kan masih yang jilbabnya 1 hari. ya kan? Iya. Masih dililit di lehernya. Pertama kali hijrah tuh aku dililit kan. Nah cuman kan badan aku Saya tuh nggak kayak kue pernah apem kan. Jadi pada saat itu aku ngerasa. Jadi pada saat itu Habib tuh nggak pernah maksa aku untuk bersyar'i. Masya Allahnya ketika aku berhijrah, tapi pas udah itu Habib bilang, sayang aku tidak memaksa kamu baru-baru nikah. Untuk langsung seperti apa yang sebenarnya kewajibannya gitu. Karena kamu masih belajar, oke ikutin prosesnya. Tapi sebagai istri aku maunya kamu tuh pelan aja naiknya, nggak apa-apa. Yang penting naik terus, jangan mundur. Dan Habib nggak boleh bilang. peduli ngomongan orang.
Karena Harus orang kuat. belajar, namanya orang belajar naik motor, jatuh juga nggak jadi masalah. Iya, ujiannya Belajar. banyak. Iya kan? Betul. Tapi jatuh bangun lagi, naik lagi, jalan lagi. Jangan jatuh balik badan. give up. Udah pada saat itu untungnya aku tahu diri, tapi Habib juga ngomong kayak gitu pintar. Aku setiap hari dikirimin terus ilmunya gitu. Jadi pada saat aku pakai yang lilit, ternyata udah kayak ada kue apem nih, nggak enak nih dilihatnya, nih belentang-belentong gitu. Oke, akhirnya aku sendiri yang malu. Langsung lah dikirimin endorse syari, kok nyamanan pakai syari. Orang panas aku nggak ngalamin panas, orang gerah nggak ngalamin gerah. Tapi dibilang tua ya, jadi nggak oke segala macam ujiannya gitu. Tapi aku kuat tuh pada saat itu. Inner beauty hilang. Inner beauty-nya hilang. Nah, Habib itu caranya pintar Kak. Jadi kasih ilmunya, Rasulullah tuh ngajarinnya begini, wajibnya begini, kayak contoh, kamu tuh nggak boleh cukur alis karena kalau cukur alis tuh haram, selain itu kamu tuh nggak boleh tabarut, makeup yang tebal karena nggak boleh. Terus sebenarnya dikasih terus tanpa nggak tahu, tapi kalau aku belum bisa, tapi kan kamu udah tahu, jadi dosa gitu. Dari itu ya. Jadi ya, tanpa kita tanya dan masuk terus kan berarti tahu kita, berarti kan nggak boleh. Jadi itu caranya Pinter Habib ya, punya pinter, metode pinter. sendiri. Tapi Masya Allah nih, makanya yang tadi aku bilang sama Kak Arya sama Kak Venita, ilmu yang bisa kita berbagi hari ini adalah ketika memang ada salah satu di antaranya yakin, makin kuatin, percaya sama Allah, insya Allah menularkan kebaikan. Benar nggak, Bib? Dan kalau kebaikan itu dalam satu sisi pasangan tuh pasti menularkan ya, Bib ya? Betul. Yang namanya kebaikan itu bisa datangnya dari suami, bisa Betul. datangnya dari istri. Bisa suami yang belajar pulang dapat keberkahan karena melihat gurunya, Betul. bertatapan dengan gurunya, makan bareng dengan gurunya, ada keberkahan di dalamnya. Masya Allah. Pulang ke rumah, wajahnya dilihat oleh istrinya, ada keberkahan lagi di dalamnya. Menularkan Dengan lagi. menularkan kebaikan sehingga apa? Hati yang kotornya insya Allah terkikis pelan-pelan. Masya Allah. Nah, itulah gunanya chargeran handphone. Handphone baterainya habis di charge. Orang ngaji itu nge-charge. Imannya ya. Betul. Dan juga bisa juga datang dari istri, suami, anak, orang tua, dari mana aja bisa ya, Bib ya. Kak, mau tanya lagi. Ini kita lagi recharge nih. Benar. Itu nikmat loh. Kita kayak Secara nggak langsung gitu. kita sampai kayak juga nyimak banget ya, Bener. Masya Allah. Kak, Alhamdulillah. mau tanya, setelah hijrah, istri, kakak tuh kan mujinya Masya Allah loh, aku sempet, wih, Kak Ari bisa aja gitu kan. Karena Masya Allah semua perempuan pada saat itu pasti ingin seperti itu, apresiasi dari suami kan. Pertanyaan aku adalah, ujian terberat apa setelah dua-duanya hijrah? Waduh, jadi gini. Karena kan orang tuanya enak-enaknya aja. Iya, iya benar-benar. God, ibaratnya kalau orang bilang setelah hijrah tuh ada cobaan, itu tuh bener-bener jelas kita rasain juga. Jadi nggak Iya mungkin kan? enggak lah. Kalau misalnya Tuh. kita tiba-tiba habis itu santai, kayaknya ada yang salah nih gitu. Tuh. Pas kita ngerasain cobaan-cobaan itu, jadi gini kan, ya kita kan dulu kan syuting semuanya lah. Gitu Betul, ya. iya. Bagaimana hidup habis di syuting. Betul. Gitu kan. Aku pun. Dia juga yang tiap hari gitu. Kita tiap hari, bener. terus tiap minggu tuh pasti keluar kota, Off air. apa Bener. segala macem. Keluar rumah itu harus yang menghasilkan. Kan Betul. gitu. Dia dulu punya obsesi, dia kan dulu rambutnya pendek gitu kan. Iya. Yang dia pernah dapat penghargaan rambut terbaik dulu lah kan. Iya, betul. Pengen punya clothing line segala macam, tiba-tiba ada laki-laki datang, kamu mesti berhijab. Kan marah sama gua jadi mikir gitu, oh iya, impian dia yang dia suka banget tiba-tiba diminta suaminya untuk dihilangin impian itu saat itu kan. Iya. Gue saat itu gue coba memahami kenapa bini gue marah pas gue minta itu gitu kan ya. Sampai akhirnya ketika habis berhijab, mulai aktivitinya kan berubah. Iya, Yang tadinya pasti. setiap hari syuting kemudian enggak. Lihat acara TV, acaranya dulu masih agak-agak baper gitu. Bener. Gitu kan? Nggak gampang. Terus mulai jadi rumahan gitu kan. Betul. Kemudian juga di bisnis di kantor juga lagi proses berbenah juga, lagi berubah juga untuk ambil kata-kata yang syariah juga lagi merintis semua gitu kan. Itu incoming atau input Pemasukan. itu pemasukan berkurang. Iya benar berkurang. Otomatis. Gitu berkurang. Terus dia nanya gitu. Ketika cobaannya begitu mulai terasa, nanya gini, abis ini kita bagaimana? Abis ini ngapain Pi gitu kan? Gue nggak bisa jawab. Ya, kita tunggu Allah aja nanti seperti apa. Tapi tetap yakin sama Allah kalau Allah bukain pintu rezeki dari mana aja. Ini cerita ini gue ceritain pas dia lagi launching hijabnya dia. Masya Allah. Jadi ibaratnya Allah juga kasih kok nikmatnya gitu. Iya, Waktu dulu pengen sesuatu mengenai fashion, ini fashion lagi launching benar. gitu. Jadi semua itu diganti. Sama Allah yakin ya? Semua diganti. Maksudnya yang tadinya kita mungkin ngerasa lagi dikasih, waduh ternyata berat juga ya. Kita cuma disuruh sabar, udah tentuin kita dapetin. Jangan malah mundur. Jangan malah mundur. Malah harus tetap yakin karena ada kejutan lagi yang Allah siapin. Benar, Gitu ya itu Kak ya? lagi. Jadi Dan beda juga sih ya, beda gini loh.
Kalau dulu kan mungkin kita berpikir besarnya nominal, besarnya sekian, pokoknya target tuh sekian. Betul. Sampai kita kalau misalnya nggak segitu Berarti nggak kurang. mau. Takaran Takarannya suksesnya tuh tuh di Dari besarnya. nominal. Dari angka. Padahal sebenarnya kalau kata Habib dari berkahnya. Itu Nah, dia. itu. Karena 50.000 berkah sama 50.000 nggak berkah itu beda ya, Bib? Beda. Gimana, Bib? 50.000 berkah Iya. dengan 100 juta nggak berkah beda. 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 Nah, 50.000 gitu. berkah dimakan jadi pahala, masuk ke dalam tubuh nikmat. Masya Ya kan? Allah, iya. Dan insya Allah yang berkah itu nggak habis. Cukup Iya. merasa cukup. Benar. Tapi kalau yang nggak berkah, 100 juta kita dapat. Kurang. Belum penyakitnya, belum kekurangannya, belum badannya Belum lagi, masalahnya. lagi buat kemaksiatan. Betul. Sehingga apa? Sehingga malas ibadah, malas dekat dengan Allah. Iya, Betul, benar-benar. betul. Nggak bersyukur sama Allah. Nggak bersyukur sama Allah. Itu ngerasain banget sih, Bib. Jadi emang dulu kan ya kita pokoknya udah nyampe nominal sekian lah gitu Iya. kan. Dulu pokoknya kalau misalnya di bawah gitu aja beda cuma istilahnya 500.000 aja kayak oh nggak mau, kalau nggak mau gitu ya udah kita iya. pasang harga tinggi. Tapi nggak tahu kenapa memang kalau misalnya pas kita hijrah kemarin tuh maksudnya setelah begini benar-benar yuk hilang semua. Maksudnya kayak kerjaan yang biasa kita lakuin setiap hari tuh benar-benar Mulai dari nol. mulai dari nol lagi. Terus udah kita waktu itu ngisi acara apa gitu ya nggak apa berkaitan Jadi tamu sama lah gitu. tamu lah Iya. gitu kan narasumber Sharing-sharing. sharing gitu. Terus kita dapet kan nggak tahu kadang tuh kita suka dikasih Amplop, oh iya, iya, amplop, kan apalah Ah, amplop iya, iya, pokoknya betul, di iya, dalam iya. itu. Seneng banget pasti. Saya pernah ngalamin itu. Sama. Terus kita udah nih Pi kok ada amplopnya gitu kan. Seneng banget. Terus pas buka ya Allah alhamdulillah. Padahal itu kejadian. Itu salah. Kenapa nikmat Ya banget? Allah. Itu kenapa nikmat? Berkahnya Makanya itu tadi. nikmat waktu sampai kita, waduh kita makan dari sini aja ya. Sampai nggak mau pakai debit, Tuh, nggak mau pakai merinding, apa, tuh, harus tuh, pakai. Masya Allah, bener. Ini bener ya, jadi buat teman-teman semua yang nonton ini, kalau seandainya mau hijrah itu kenikmatannya cobain sendiri. Karena itu yang terjadi sama aku, waktu itu inget banget aku dikasih 750.000 pakai uang yang udah lecek. Sumpah demi Allah sayangnya aku ya Allah senangnya banget sampai waktu itu kebetulan dianterin mama, aku tuh sampai kasih mama aku juga senominal itu. Bi aku bilang izin ya salah satu aku bilang kasih ke mama nominalnya cuman segitu, mamanya pun sampai nangis. Selama ini dikasih banyak biasa aja. Benar. Terus kita kan Dikasih biasa itu mama transfer senang apa. banget. Terus dia nangis. Itu ya, mungkin uang halal tuh emang berkahnya Masya Allah ya, Udah, Bib. itu berkahnya luar biasa. Iya, itu kita tuh sampai kita taruh ya kita taruh, simpen. kita Nah, simpen gitu. Sama, iya iya Udah gitu kalau iya. berangkat tuh hari ini ambil 2 lembar deh. Ya Allah sama. Udah gitu nggak habis-habis. Iya benar. Tiba-tiba di tempat itu kita mau makan, tiba-tiba ada apa di kantor sudah ada makanan. Oh, gue punya ini. Jadi kita ini uang cuma bawa 200.000 aja nih nggak habis-habis, ada aja rezeki. Masya Yang dulu Allah. kayaknya apa kita konsumtif gitu kan. Terus, iya. Jadi kita Nggak bersyukur. ya Allah, udah gitu enak-enak gitu. Bukannya kita bukan ngarepin itu aja, Iya, tapi iya, kok iya. itu kayak bonus gitu. Berkah. Dan duit berkah itu, ya kan? Misalkan ada 1 juta atau 10 juta misalkan, ya kan? Ini duit belum habis, datang lagi. Saya Bener-bener. Allah. Bener, Masya Allah. Bentar ya, dulu, Masya sayang Allah. ceritain dong, ceritain. Aku pas nikah sama sayang gimana? Nah, Kalau sayang pulang yang aku tunggu apa? duit amplopnya. Ini cerita ya. Jadi gini, Habib itu alhamdulillah kalau ngajar nggak mau dibayar, maksudnya Habib nggak mau gitu. Tapi alhamdulillah kita memang kadang-kadang, masya Allah ya ada aja rezekinya orang pasti ngamplopin. Entah 500.000, 1 juta, 750.000, berapapun nominalnya. Ini sumpah demi Allah ya, Habib kan kalau ngajar pakai gamis. Aku hamil ya, aku minta sama Habib, saya amplopnya mana? Kenikmatan uang berkah itu Iya. karena aku tahu Habib syiar halalnya halan thayyiban mubarakah yang masya Allah isinya kalau juga dimakan halal gitu. makan halal bisa meleburkan juga yang mungkin aku ada haramnya gitu ya. Jadi setiap kali nikah tuh aku ngumpulin amplop-amplopnya Habib. Itu aku susun dalam laci aku rapi. Tanya sama Habib. Betul. Dan bener belum habis ada lagi. Betul. Masya Allah. Nah ini Masya hikmahnya Allah. juga waktu kita ngelakuin itu nih kan kayak kita ngerubah habit kerjaan kita salah satunya. Masya Allah, iya. Itu udah kayak new normal. Emang. Iya, Sesuatu- kita makanya kayak ketika sekarang new normal. Sekarang udah new normal biasa. pada kaget kita udah di new normal sama Allah 2 tahun yang lalu gitu. Ya Allah, kita udah sama. jadi pada saat gini berasa nggak impactnya kita alhamdulillah kita nggak berasa ya gitu. Ya, maksudnya Karena gitu-gitu kita aja. Allah udah ngasih kita waktu untuk digembleng gitu. Iya ya, jadi kayak pas gini ya udah aja. Iya, Kan benar. tapi jujur, berarti prosesnya kurang lebih kalau Kak Ari kan 2017, berarti 3 tahun hijrah. 3 tahun. Setelah penyesuaian, setelah menemukan lagi titik sumber rezeki yang lain, sebenarnya jumlahnya sama aja kan yang Allah janjiin. makanya Iya. sih. Balik lagi bener Mau aku nggak? ceritain nggak? bener. Ini Boleh. Ini satu. Nggak, karena aku nih mau memotivasi teman-teman kita yang mungkin pekerjaannya sekarang memang subahat, bingung gitu ya, halal atau enggak, bata atau yang haram, takut meninggalkan karena takut rezekinya berkurang. Bahkan hilang. Kita nonton penjelasannya. Nih, jadi
di kantor itu pernah ada 2 jenis pekerjaan nih. Iya. Satu pekerjaannya akadnya syariah. Betul. Memang marginnya seginilah Kecil, misalnya. betul. Kan. Yang ini abu-abu gitu. Subhat. Tapi besar, lebih besar. Biasanya kayak gitu-gitu gede kan. Kita diskusi segala macam ambil yang mana gitu. Karena wah mana ada 2, nggak mungkin dijadiin dua-duanya kebetulan, nggak Nggak mungkin. bisa. Akhirnya apa? Dipilih yang besar. Kita kerjain yang besar nih. Pilih yang besar tapi Pilih pada yang saat besar. itu ya. Nah, Oke. pilih yang besar, kita lakuin segala macam selesai. Pak, memang dapatnya besar. Betul. Memang dapatnya besar. Tapi kemudian pekerja lain nggak dibayar. Terus kita ditipu. Terus ada aset-aset yang hilang. Saya tahu pernah melaporkan. Soalnya ya yang ada di Iya, departemen iya. itu salah satu sisa-sisanya tuh. Sisa-sisa Karena pilih dulu. yang besar tadi. Udah gitu ada apa namanya One Prestasi. Ada beberapa, bahkan ada yang di Surabaya, ada yang bahkan di sini ada instansi besar yang sampai nggak bayar. Pas itu ujung-ujungnya sama marginnya. Itu dari yang Nggak nggak berkah. berkah. Itu dari nggak berkah. Jadi Bahkan itu impact-nya, ya kan? Marginnya Panjang. itu bisa jadi mudorot Karena tadi nggak banyak dan bisa jadi penyakit kalau itu haram. nah itu. Ya kan? Makanya kalau kita nggak lihat langsung sebelah. kepikiran, ibaratnya. Padahal berarti kita sebenarnya jodohnya siapa sih gini mau ngambil yang mana cuma disuruh pilih waktu itu. Masya Allah ini bagus banget. Berarti sebenarnya nih kalau kita mau milih itu Allah tuh udah kasih rezeki itu nggak akan ketuker. Bener. Tinggal kita aja pilih mau yang halalan toibah yang atau yang abu-abu. Jadi mendingan pilih yang aja. Kalau kata Rasulullah, ya kan, tinggalkanlah yang ragu-ragu itu, subhat itu. Ya tapi Tinggalkan. pembelajaran yang bisa dipetik kan ya kak ya. Itu Luar makanya biasa. sejak saat itu kita langsung secara perusahaan merubah pola akad saat itu kan. Masya Lagi proses Allah. merubah pola akad, emang klien pada pergi. Awalnya memang kita merintih banget, tapi kita digantiin sama klien-klien baru gitu. Yang jauh lebih amanah. Alhamdulillah Iya. gitu Masya Allah, sampai iya, akhirnya. Bib, ya. Terus kita bikin event, kemudian dapat respon bagus, bikin Hijrah Fest kan. Iya, alhamdulillah. iya, Masya Allah Yang itu. ibaratnya kayak semacam Allah punya rezekinya gitu. Itu juga Hijrah Fest itu adalah event pertama ketika kita mulai benar-benar berhijrah. Hijrah. Dan karena nggak ada, karena kita nggak ada apa namanya, nggak ada pemasukan sama sekali. Adanya cuma segini di dana untuk bikin event. Kita bikin Hijrah Fest deh. Nah, tapi pemasukan dari mana? Kita udah berapa tahun dapat pekerjaan ini, kita belum pernah bikin yang buat Allah. bermanfaat, Gitu. iya. Akhirnya waktu itu dapat hikmahnya itu ketika lagi kita ke Mekah. Gitu karena kita di kantor dan kerjaan event kan. Kita mikir ini Mekah luar biasa yang datang sekitar 1 juta 2 jutaan orang tiap hari nih kan. Iya. Gitu kan. Nggak ada berhentinya. Kita nonton konser Justin Bieber itu 50.000 penonton aja meetingan 6 bulan. Ya. Bahkan lebih. Ini bahkan lebih. Ini di Mekah seperti konser yang datang 2 jutaan orang, konsernya 5 Non-stop. kali sehari. Betul. Iya. Udah gitu nggak berantakan. Orang nggak saling kenal, nggak bisa ngobrol. Orang baris berbaris aja nggak saling kenal, bisa hampir setengah aja bisa Cewek- rapi. cewek- Dengan satu komando, Allahu Akbar. Masya Allah. Iya. Komat Rapi semua. rapi. Rapi. Kita mikir. Nggak perlu teriak-teriakan. Rapi, rapi. Nggak perlu. Makanya kita pikir IO paling mahal itu di sini. Yoi cuma satu kalimat Iya. Allahu Akbar. Benar. Benar. Masya Allah. Mereka bisa ngorganize beberapa hal gitu yang kita sendiri nggak bisa. Timbang konser cuma 50.000 sehari sekali manggung, ini 5 kali sehari. Inspirasinya dari Iya. situ. Dari situ kita ngerasa berarti mah nggak pernah salah, rezeki apa tergantung bagaimana cukupin. Kita air zam-zam orangnya banyak nggak Nggak pernah bisa habis. kekurangan, Iya. orangnya Betul. kurang nggak pernah luber. Betul. Berarti sesuai kepantasan lah. Mikir, mulai ngeberubah pola. Bersamaan dia juga berarti kerja, kantor juga lagi rubah pola. Makanya itu ekonomi kita kayaknya memang lagi disaringin sama Allah tuh. Diperbaiki Dipilih-pilih. lagi Bener. sama Allah yang mana yang bagus untuk dikonsumsi, mana yang harus keluarin dulu ya. Makanya Tapi ketika habis itu ada berita-berita, wah apa namanya sempat ditipu gitu, dibuang Iya. segala macam itu kan sisa lama. Emang Jadi benar. ketika dia masih kesulitan bayar, kita pernah ya Allah lagi nge-save itu mungkin biar saya nggak konsumsi. betul, betul Jadi- diselamatin sama Allah justru ya. Nggak, dia nggak mau bayar ya urusan dia ini, tapi gue juga mungkin diselamatin. Jadi ngerasa Intinya gimana? Intinya sekarang digantiin sama Allah, nggak rezekinya sama besarnya. Masya Allah Masya kalau Allah. sekarang Masya Allah ya. ibarat kita aja nggak kepikiran ya, tadinya kita waktu zaman perasaan dulu kita punya tempat tinggal waktu zaman syuting buluk-buluk aja gitu. Sekarang malah lebih Masya Allah Alhamdulillah. berkah. Alhamdulillah. Ada musola sendiri yang bagus. Tapi bukan ini tujuannya hijrah. Iya, iya, Apapun pasti. tujuan hijrah yang hubungan sama dunia itu pun nanti juga akan meninggalkan. Misalnya cuma gara-gara duit, Iya. nanti gara-gara pas nggak ada duitnya nggak jadi hijrah kita. Betul. Gitu. Yakin Bonus aja, tapi Hijrah yakin. itu adalah tujuannya mencari ridhonya Allah. Hmm. Pasti ngalir rezekinya. Amin. Seperti seseorang, Ya. dia nanam pohon durian, ya kan? Ilalangnya ikut, ya kan? Kalau nanam ilalang, durian ikut ya? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Sama kayak orang kalau beli kambing, Iya. talinya dapat. Kalau Iya. beli tali belum tentu dapat kambingnya. Betul. Masya Allah ya. Sekarang abangnya juga ikut. Iya benar. Sekarang nganterin. Tapi Masya Allah nih ya. Jadi Ketika kita nyari Allah, semua dapat. Masya Allah, ini aku beruntung banget ya hari ini. Pokoknya pembelajaran yang luar biasa banget. Dan ini aku harap banget buat teman-teman yang mau hijrah,
ini udah buktinya dari pasangan ini sendiri gitu ya. Kalau mungkin sama aku kan kadang-kadang ya iyalah biar apa ceritanya. Tapi ini terjadi juga hal yang sama, merasakan kenikmatan keberkahan ketika ngedapetin rezeki yang halal. Kedua, memang pada saat berhijrah itu kan transisinya ada proses waktu ya Kak. Pasti Kunci ada. tadi yang Kak Ari bilang, harus sabar aja, tapi tetap maju terus, yakin sama Allah. Ikhtiarnya jalan terus, pikirannya jalan, pikirannya terbuka, tetap ikhtiar, dan hasilnya Allah gantikan yang lebih bermanfaat, Yang lebih baik. besar, lebih baik, Lebih lebih bahagia nggak rumah tangganya? Masya Allah, alhamdulillah. Kalau ngomong bahagia, tolong tanya yang ini. Kak, coba jujur. Pak, jujur. gimana Pak? Santai aja dong ngomongnya. Coba, sombong boleh sombong. Tapi jujur Kak, Langsung ujung. lebih bahagia sebelum hijrah apa sesudah berhijrah? Pertanyaan terakhir. Ya pastilah insya Allah. Karena Masya berkah insya Allah itu yang kita Masya cari. Allah, Dan tabarakallah. satu hal lagi yang mesti kalian tahu juga Iya. nih, pemirsa yang nonton YouTube, Kartika Putri Official. Official. Satu hal, semakin kita hijrah, semakin kita dekat sama Allah. Masya Allah. Setannya pangkatnya lebih tinggi jenderal. Godaannya makin kencang. Oh, Dan makin gede. Ujiannya lebih besar, Setuju. cobaannya makin besar, Setuju. ributnya makin besar juga. Dan juga tawaran untuk Harus tahan banting, Betul. harus lebih hebat, lebih cuek, dan yakin Allah lah sebaik-baiknya penolong. dan ilmunya harus makin nambah terus. Makin nambah terus. Biar kita lawan setan-setan Betul. itu. Oke semuanya, biar pada nggak kesetanan aja kelalen ya pokoknya semuanya subscribe aja Kartika Putri Official. Soalnya kalau seadanya nontonin yang gibah, nontonin yang cuma ngomongin orang, ngehinain orang, ya ngapain? Mendingan kita cari yang gini aja, yang berkah-berkahnya aja biar setan pada lewat. Ajak kalian semuanya subscribe Kartika Putri Official. Ajak iya. Ajak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Sama-sama, Masya Allah.